tiket itu adalah benda yang memang bisa hilang, sementara anugerah itu tidak bisa hilang. Menanggapi dengan emosi yang membuat kita justru terlihat seperti anak-anak kecil saja. Halo orang baik, di sini saya akan melanjutkan video saya kemarin ketika menanggapi Pendeta Marcel, karena ternyata masih banyak orang-orang yang belum mengerti, dan saya melihat permasalahannya di sini bukan tentang ayat-ayat Alkitab, karena ayat-ayat Alkitab itu sudah jelas dan saya sudah share banyak ayat-ayat di situ, dan saya melihat permasalahannya di sini adalah logika, ya, cara kita berpikir itu yang bermasalah, dan saya perlu luruskan di sini. Ya, ada yang bilang saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pendeta Marcel, ya, padahal di situ saya sudah share video di mana Pendeta Marcel buat pernyataan, dan memang di video itu jelas sekali, ya. Pendeta Marcel katakan bahwa kalau keselamatan tidak dijaga maka keselamatan bisa hilang. Keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan harus kita jaga dengan baik, karena kalau tidak akhirnya bisa hilang daripada kita, dan akhirnya ketika pengangkatan itu terjadi kita bisa tertinggal. Nah, itu kurang jelas apa lagi perkataan itu, ya. Dan itu memang perkataan yang bertentangan dengan Alkitab. Saya sudah share ayat-ayat yang melawan pernyataan seperti itu, tetapi orang tidak memperhatikan ayat-ayat itu. Orang hanya memperhatikan siapa yang saya dukung dan apa yang ada di dalam isi pikiran saya sendiri, ya. Itu prinsip beberapa orang yang menonton video saya, ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan berbicara pakai logika, karena saya melihat orang sulit memahami ketika kita menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Jadi begini, ketika kamu diselamatkan, apakah keselamatanmu itu bisa hilang seperti yang dikatakan oleh Pendeta Marcel? Jadi pertanyaannya begini, apa sih keselamatan itu, ya? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, di situ jelas sekali dikatakan bahwa barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya lagi, apa sih hidup kekal itu? Hidup kekal itu adalah hidup selama-lamanya, sekarang sampai selama-lamanya. Baik di dunia ini kamu hidup, dan di dunia yang akan datang kamu tetap hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi hidup kekal adalah hidup selama-lamanya. Ketika kamu diselamatkan, ketika kamu memperoleh anugerah keselamatan itu artinya kamu memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kamu sudah dianugerahkan hidup kekal, kamu tidak akan bisa binasa lagi, gitu. Jadi saya pakai istilah Pendeta Gilbert ini, simpel aja itu logikanya. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Di dalam Alkitab itu tidak pernah diperintahkan untuk menjaga keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan. Itu beda, menjaga dengan mengerjakan, ya. Tuhan yang menjaga keselamatan buat kita, tugas kita adalah mengerjakan itu. Jadi di dalam anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, Tuhan menjaga kita supaya tetap setia, dan tugas kita mengerjakan keselamatan itu di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita hidup yang kekal itu. Nah, pertanyaannya begini, ya, kerjakan keselamatan itu adalah pilihan atau bukan, ya? Jawabannya adalah bukan, karena mengerjakan keselamatan itu adalah kewajiban semua orang yang sudah diselamatkan itu. Mengerjakan keselamatan itu beda dengan menjaga, ya. Sekali lagi saya tekankan, bukan kita yang menjaga, Tuhan yang menjaga kita untuk tetap setia, ya. Tuhan yang menjaga keselamatan itu bagi kita, tetapi tugas kita atau kewajiban kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Nah, ada juga orang yang membandingkan keselamatan itu dengan tiket. Jadi menurut dia, ketika Tuhan anugerahkan keselamatan itu sama dengan kita diberikan tiket untuk ke surga. Di sini menurut saya cacat logika itu terjadi, ya. Ketika orang membandingkan anugerah keselamatan itu seperti tiket. Jadi di sini yang harus dipahami, ya, tiket itu adalah benda yang memang bisa hilang, sementara anugerah itu tidak bisa hilang. Itu hidup kekal kok. Namanya kekal, bagaimana lagi bisa hilang? Kamu sudah hidup kekal. Jadi jangan membandingkan anugerah keselamatan dengan tiket yang adalah benda mati, itu yang memang bisa hilang itu. Nah, bagaimana dengan ayat Alkitab tentang iman tanpa perbuatan adalah mati? Jadi sekali lagi saya pakai istilah dari Pendeta Gilbert, ya. Simpel aja sebenarnya. Orang kalau beriman pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi kalau dia
mengaku beriman tetapi hidupnya sama saja ya, cara hidupnya, gaya hidupnya dari dulu sama saja, suka hidup di dalam dosa, maka itu bukan iman sejati, atau bahkan bisa kita bilang itu kebohongan ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi itu yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi simpel aja itu. Saya pakai istilah Pendeta Gilbert ya. Jadi sekali lagi untuk orang-orang baik, gini ya, kebenaran itu tidak bergantung kepada seberapa populer kamu di dunia ini ya, seberapa banyak pengikutmu ya, apa jabatanmu di dunia ini, kamu pendeta kah, bukankah. Jadi kebenaran tidak bergantung pada hal-hal itu, tetapi semuanya itu sebenarnya harus tunduk kepada kebenaran dan kepada kebenaran Allah saja. Jadi di sini saya mengajak kita untuk jangan kita selalu terjebak di dalam satu prinsip ad verecundiam itu ya, dimana kalau misalnya presiden yang berbicara pasti benar karena dia presiden. Kalau di dalam agama misalnya pemuka agama ya, dia pendeta terkenal ya, dia banyak followers, kalau dia bicara pasti benar. Enggak, kebenaran tidak bergantung pada seberapa populer kamu, tetapi semuanya itu yang harus bergantung kepada kebenaran ya. Kebenaran itu hanya bergantung kepada dirinya sendiri, dan kebenaran sejati itu hanya kebenaran Allah saja ya. Nah, sekiranya ada ayat-ayat Alkitab yang menurut Anda sekalian itu bertentangan dengan apa yang saya sampaikan, daripada Anda sekalian itu marah-marah atau menanggapi dengan emosi yang membuat kita justru terlihat seperti anak-anak kecil saja, lebih baik Anda cantumkan ayat-ayat itu di kolom komentar pada video saya, lalu tanyakan ya, nanti saya jawab. Jadi saya kira tanggapan saya atau video ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan berikutnya.